Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azkanur Rahman dengan NIM 140222028 dari kelas AK4606. Di video kali ini, saya akan menjelaskan alam dan manusia menurut Islam. Istilah manusia dalam Al-Quran disebutkan dengan menggunakan 3 term, yaitu Bashar, Bani Adam, dan Insan. Yang pertama, Bashar. Ketika Al-Quran menggunakan kata Bashar, maka yang tertuju ialah anak turun Nabi Adam. Maka, kalau kita perhatikan mengapa Al-Quran menggunakan kata Bashar kepada para Rasul dan Nabinya, itu mengartikan bahwa Rasul dan Nabi juga merupakan manusia biasa seperti manusia-manusia yang lainnya. Yang kedua, Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam untuk merujuk asal-usulnya sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dalam konteks dari mana seorang manusia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukan hasil evolusi makhluk antropus atau sejenis kera. Manusia dalam pandangan Al-Quran bukan makhluk antropomorfisme, yaitu makhluk penjasa dan sifat-sifat Tuhan. Yang ketiga, insan. Makna manusia yang dilontarkan oleh Al-Quran dengan menggunakan term insan bermakna ketinggian derajat manusia, sehingga membuatnya spesial dan layak untuk dijadikan khalifah dan memikul amanat. Maka relevan dengan alasan Allah menjadikan manusia sebagai seorang khalifah pada surah Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya, tujuan manusia diciptakan. Manusia diciptakan menurut Islam yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan ayat Quran surat Az-Zirot ayat 56. Peran manusia menurut Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Surah yang sama memuat dialog antara Allah dan para malaikat tentang penciptaan manusia. Selanjutnya, manusia dari alam ke alam. Yang pertama, alam ruh. Alam ruh adalah fase pertama kehidupan manusia. Disinilah manusia itu berasal. Di alam ini, manusia menunggu panggilan dari Allah untuk nantinya ditempatkan dalam jasad yang telah Allah sediakan. Yang kedua, alam kandung. Alam kandungan ini adalah proses awal sebelum lahirnya sosok manusia yang baru. Manusia dalam kandungan mengalami beberapa proses yang mana masing-masing prosesnya dilalui selama 40 hari. Pada 40 hari pertama, manusia berbentuk nutfah atau cairan berbentuk awal yang dari bersatunya sperma dengan ovum. 40 hari kemudian, manusia berbentuk alaqah atau nutfah yang menempel dalam dinding rahim. 40 hari kemudian, manusia berbentuk mudghah atau bentuk awal manusia tetapi belum memiliki nyawa. Yang ketiga, alam dunia. Dunia ini adalah alam pertengahan dari 5 fase kehidupan manusia. Fase kehidupan yang paling menentukan kehidupan manusia setelahnya. Ini menjadi tolak ukur dan penilaian apakah manusia tersebut akan mendapatkan kebahagiaan atau justru kesengsaraan yang didapatkannya. Karena di dalam fase ini, Allah membebaskan manusia untuk memilih apa saja yang hendak mereka pilih dan lakukan. Yang keempat, alam barzah. Alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur adalah alam di mana manusia ditempatkan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Di alam ini, manusia menunggu hadirnya hari kiamat yang akan menentukan kedudukan mereka di alam akhirat. Apakah akan menjadi penghuni surga atau mereka merasakan siksa di neraka. Keduanya adalah bentuk balasan dari Allah atas apa yang telah mereka perbuat di kehidupan dunia. Yang kelima atau yang terakhir yaitu alam akhirat. Alam akhirat adalah pemberhentian terakhir dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Pada alam ini, manusia akan diaudit seluruh amal kebaikan dan amal keburukannya. Hasil dari timbangan inilah yang nantinya akan menentukan tempatnya di akhirat. Bagi orang Islam yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka mereka mendapatkan tiket langsung ke surga. Sedangkan untuk kaum muslimin yang timbangan keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka mereka harus menjalani fase pembersihan dosa di neraka. Dan untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah atau yang disebut kafir, mereka tidak membutuhkan hisab karena tempat mereka sudah pasti di neraka. Sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.